Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudiono, SPD SD, guru dari SDN Samaran 1, dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, yaitu melaksanakan praktek coaching, di mana saya sebagai supervisor yang nanti akan sebagai pengamat dan menilai dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sigit sebagai coach dan Bapak Holil sebagai coach. Tugas ini untuk memenuhi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Sigit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yono, kabar saya sekarang baik. Dan Alhamdulillah Pak Yono, saya hari ini bisa diberikan kesehatan Pak Yono. Bagaimana dengan kabar Pak Yono sendiri hari ini? Ya Pak, Alhamdulillah saya juga baik. Untuk Pak Sigit, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini, Bapak, saya sedikit ada ketegangan Pak. Ada permasalahan yang membuat saya hari ini merasa tegang. Jadi Pak Sigit hari ini merasa tegang begitu Pak? Iya Pak. Kalau begitu bagaimana kita mengadakan relaksasi sebentar Pak, biar mengurangi ketegangan? Iya Pak, siap Pak. Monggo Pak Sigit silahkan mengambil posisi sebentar. Nanti setelah itu mengikuti instruksi dari saya. Iya Pak, siap. Monggo Bapak, silakan Pak Sigit menghirup udara dari hidung, kemudian tahan, boleh dikeluarkan melalui mulut pelan-pelan. Sudah Pak. Cukup Pak Sigit? Iya. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Yono, setelah saya mengikuti perintah Bapak, saya sudah menarik nafas dalam-dalam lewat hidung saya, mengeluarkan lewat mulut. Itu membuat perasaan saya semakin lega Pak Yono. Jadi pikiran saya sekarang sudah agak tenang, merasa beban-beban yang saya hadapi saat ini itu sudah sedikit berkurang ataupun menghilang Pak Yono. Baik, Alhamdulillah. Jadi hari ini nanti Bapak akan melakukan praktek coaching, yaitu bersama dengan rekan Bapak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Apa yang sudah Pak Sigit persiapkan untuk melakukan coaching ini? Alhamdulillah Pak Yono, untuk melaksanakan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini saya sudah menyiapkan alur tirta Pak. Dan saya sesuaikan dengan prinsip-prinsip dari coaching tersebut Pak, terutama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bapak. Itu mungkin yang sudah saya siapkan untuk kegiatan coaching hari ini. Bagus sekali Pak Sigit. Jadi Pak Sigit sudah melakukan persiapan, yaitu dengan melalui alur tirta, dan sudah disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagus sekali Pak Sigit. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang telah Pak Sigit lakukan. Untuk coaching kali ini Bapak, saya akan mengamati dan menilai dari kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti, yaitu sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui. Kemudian Bapak sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini Bapak ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana? Terima kasih Pak Yono.
pada kesempatan hari ini saya ingin Pak Yono untuk membantu saya dalam mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Biar saya itu bisa timbul referensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut, Pak. Sehingga nanti permasalahan ataupun jawaban yang saya peroleh dari si coach itu bisa lebih akurat, Bapak. Selain itu, saya juga pengen Pak Yono itu mengembangkan untuk kompetensi itu mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh, Bapak. Baik, Itu mungkin. baik Bapak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi Bapak ya. Yaitu yang pertama adalah tentang pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memiliki kesadaran penuh. Dari ketiga pertanyaan ini, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot ini saya bisa membantu rekan sejawat saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh beliau sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu, Bapak. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Sigit ini. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, Bapak, saya ingin supaya si coach itu bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dari permasalahan yang saat itu dihadapi oleh si coach tersebut, Bapak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Sigit, bagus sekali. Jadi tujuan Bapak sangat luar biasa. Tetap semangat, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang Bapak saya persilahkan untuk melakukan coaching bersama rekan Bapak. Terima kasih Bapak atas bimbingannya, atas bantuannya, atas arahannya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat saya secara lancar. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Sama-sama Bapak, Wih, tetap semangat. siap. Selamat siang Pak Holil. Kenapa nih Bapak kok kelihatannya gelisah? Selamat siang Pak Sigit. Memang kelihatan banget ya kalau saya lagi gelisah. Ya dari wajah Pak Holil ini kelihatan kok gelisah wajahnya ini. Kenapa Pak Holil? Sebenarnya tidak ada apa-apa Pak. Cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching gitu sebentar itu. Mengenai masalah murid saya di pembelajaran di kelas gitu. Oke siap Pak Holil. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti Pak. Nah begini Pak Holil. Dari pembicaraan kita sekarang apa yang Bapak ingin kira-kira dapatkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif gitu Pak. Murid yang lebih fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran. Terus saya telah ini pergantian jam pelajaran itu kadang-kadang anak-anak itu tidak fokus begitu. Oh, jadi begini Pak Holil ya. Bapak ini ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran gitu Pak ya? Ya Pak, betul seperti itu yang saya harapkan. Oke Pak Holil. Coba sekarang Pak Holil ceritakan lebih detail seperti apa situasi yang Pak Holil sedang hadapi sekarang Pak. Ya, siap. Setelah jam pelajaran olahraga itu berakhir Pak, biasanya murid-murid saya itu langsung tidak masuk ke kelas gitu. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika sudah berada di kelas, mereka itu tidak fokus gitu. Sering gitu kurang memperhatikan saya ketika di kelas itu. Oh begitu ya Pak ya. Berarti intinya murid Bapak ini sering pergi ke kantin dan dalam pembelajaran
yang Bapak lakukan itu kurang memperhatikan pelajaran yang sampean sampaikan gitu Pak ya. Ya, betul, betul. Mungkin menurut Pak Holil begitu. Nah, begini Pak ya, apa kira-kira menurut Pak Holil yang mempengaruhi hal tersebut Pak ya? Mungkin mereka itu kelelahan Pak setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas dan tidak fokus mengikuti pembelajaran saya gitu mungkin. Dari berkaca dari kasus yang Pak Holil alami itu, terus situasi apa yang Pak Holil inginkan dalam pembelajaran di kelas itu Pak? Kalau saya itu menginginkan murid saya itu tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang gitu Pak ketika pembelajaran itu berlangsung di kelas gitu. Nah, begini Pak, nggih. Menurut Pak Holil, apa yang membuat itu semuanya itu bisa terwujud Pak, menurut Bapak itu? Eh, Menurut saya mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Di kelas itu seperti apa pembelajaran yang menyenangkan, kemudian selain itu saya harus mengembalikan fokus siswa-siswa saya terlebih dahulu itu. Mungkin begitu Pak. Oh, begitu Pak ya. Mungkin dari cerita yang Bapak Holil ceritakan barusan tuh perlu Pak Holil ketahui. Sekarang kita nilai Pak, dari skala 1 hingga 10 di mana posisi Pak Holil sekarang itu dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tuh pada posisi yang nomor berapa Pak menurut Pak Holil? Kalau saya rasa itu dari skala 1 sampai 10 itu saya mungkin di posisi 6 Pak. Gitu. Oh, berada di posisi 6 ya Pak ya. Hmm. Nah, menurut Bapak apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut itu Pak? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga mungkin hal tersebut hal tersebut bisa membantu saya untuk penerapan di dalam kelas sehingga murid saya itu lebih fokus dan senang belajar di kelas itu. Oke, begitu Pak ya. Menurut Pak Holil, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak itu dalam meraih tujuan tersebut Pak ya? Mungkin saya perlu sedikit mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional itu Pak ke dalam RPP saya nantinya. Oh gitu Pak ya. Kira-kira menurut Pak Holil, apa yang kira-kira solusi yang menjadikan solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan yang Pak Holil hadapi itu? Setidaknya saya secepatnya itu membuat RPP itu yang pertama Pak. Udah itu membuat RPP, kemudian memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti itu. Oh, kalau begitu, sekarang rencana Bapak itu apa menurut Bapak? Rencana saya nanti insya Allah kemungkinan saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas, terutama pada praktek kesadaran penuh yang disebut dengan mindfulness itu Pak. Mindfulness untuk mengembalikan fokus siswa-siswa saya di kelas sehingga mereka mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat setelah mengikuti olahraga tadi. Kalau begitu menurut Bapak apa strategi untuk itu Pak? Untuk strategi yang mungkin saya terapkan adalah teknik stop Pak. Teknik stop di mana nanti saya akan mengajak siswa-siswa saya untuk berhenti sejenak. Kemudian saya instruksikan untuk mengambil nafas dalam-dalam sambil lalu mengamati sensasi tubuh. Selesai itu saya lanjutkan. Dan saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat ya terkait pembelajaran supaya mereka lebih tertarik dan fokus saat pembelajaran berlangsung begitu Pak. Oh begitu Pak. Jadi Bapak akan menerapkan teknik stop yang tadi seperti Bapak sampaikan, Iya, betul. terus menggunakan musik instrumental sebagai pengiring, terus membuat kuis. Nah itu merupakan penerapan ataupun pengaplikasian yang ingin Bapak terapkan. Nah jadi
kalau menurut saya apa yang menjadi kriteria rencana Bapak tersebut itu? Maksudnya begini Pak, kriteria untuk mengukur keberhasilan tersebut. Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid saya itu lebih fokus Pak, itu yang pertama itu. Jadi kriterianya itu murid saya itu lebih fokus, apa ya, dan senang ya saat mengikuti pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Itu kriterianya Pak. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Holil setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya Pak, supaya apa ya, supaya saya dapat terapkan di kelas sehingga kejadian ini tidak berlarut-larut, sehingga nanti apa, siswa saya itu lebih fokus dan mengikuti pembelajaran berlangsung gitu. Oke Pak, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Pak menurut Bapak itu? Kira-kira target saya itu dalam 1 minggu ini Pak. Oke, Dalam 1 1 minggu Pak ya targetnya ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah terprogres, gimana caranya nih Pak ya? Mungkin kita buat janjian Pak, supaya apa namanya ya, supaya nanti saya bisa menceritakan perkembangan saya kepada Bapak itu. Nanti kita buat janjian gitu. Oke, saya setuju Pak. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Banyak sih Pak sebenarnya, banyak teman-teman saya itu yang bisa membantu saya. Ada Pak Budi, ada Pak Yono di sana itu. Nanti saya akan melakukan kolaborasi dengan mereka untuk penerapan perencanaan pembelajaran tersebut itu. Wah, luar biasa sekali Pak Holil ini. Jadi komitmen Bapak ini adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu Pak ya? Iya betul betul. Oke Pak, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang terakhir buat Bapak. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari sesi hari ini Pak ya? Yang saya dapat simpulkan hari ini setelah mengobrol dengan Bapak, Pak Sigit, alhamdulillah saya ada pencerahan dan mendapatkan ide-ide untuk mengembalikan fokus siswa saya dengan menggunakan teknik stop tadi itu. Artinya penerapan teknik stop itu bisa dilakukan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran olahraga itu, sehingga mereka lebih fokus dan kembali mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan tertarik dan senang saat pembelajaran begitu Pak. Wah, keren sekali Bapak ini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Pak ya hasil diskusi kita hari ini ya. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Pak Holil. Terima kasih Pak Holil. Oke. Assalamualaikum Bapak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yono. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah Pak Yono, kabar saya hari ini sehat, baik-baik saja dan saya bahagia Pak Yono hari ini Pak Yono. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Pak Sigit setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan Pak Sigit? Alhamdulillah Pak Yono, perasaan saya setelah saya melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya senang Pak, saya bahagia karena apa? Saya yakin bahwa dalam diri saya itu terdapat kompetensi dan kemampuan untuk mengcoaching teman atau rekan sejawat saya di sekolah Pak. Luar biasa dengan praktek coaching yang tadi Bapak telah lakukan. Sebagai coach yang telah saya amati, Pak Sigit sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sigit. Apa yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi? Berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching saya Pak pada kesempatan hari ini,
saya memiliki catatan Pak. Nah, di mana saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak. Nah, di mana di sini Koci sudah mengungkapkan kegelisahannya dan mencari Betul, Pak. solusi serta rencana yang akan dilakukannya Pak. Selain itu juga Pak, Koci juga memiliki keterbukaan Pak, sehingga saya dapat menggali potensi dan kemampuannya Pak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada si Koci tersebut, Koci bisa memberikan informasi dan beberapa jawaban yang sangat bermanfaat bagi saya Pak. Iya Pak, betul sekali. Jadi tadi saya juga sudah mengamati Bapak dan saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Tadi Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci bisa tergali. Kemudian dengan menanyakan apa yang menjadi permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusi dari Koci sendiri. Waktu asingnya tanya kapan dan tindak lanjutnya serta komitmen yang telah ditentukan Koci. Luar biasa Pak, saya sangat mengapresiasi dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Dari ketiga kompetensi seorang coach ke depan yang ingin Pak Sigit kembangkan itu kompetensi yang mana? Sama Bapak, jadi saya kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu pertanyaan yang berbobot Pak. Di mana dengan pertanyaan tersebut saya bisa mengeksploratif Pak. Karena dengan pertanyaan tersebut saya bisa mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi dari si coach itu dapat meningkat dan berkembang Pak. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot itu saya harapkan si coach itu bisa semakin bisa memberikan informasi Pak, dan saya bisa menggali dari apa yang informasi yang sudah diberikan oleh si coach tersebut Pak. Baik Pak, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini Pak? Alhamdulillah Pak, dengan adanya supervisi ini saya merasa saya sangat senang Pak, saya tenang, saya bahagia karena saya yakin Pak, karena dalam diri saya terdapat kompetensi coaching dalam diri saya. Jadi saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak, terutama kepada teman rekan sejawat saya di sekolah untuk saya bisa mengatasi permasalahan dan bisa menggali informasi yang saya perlukan kepada teman rekan sejawat saya di sekolah Pak. Alhamdulillah saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Pak Sigit. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak Sigit telah berbagi obrolan dan berdiskusi dengan saya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi. Dan untuk Pak Sigit selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yono karena telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa melakukan kegiatan coaching kepada rekan sejawat saya secara lancar dan saya bisa menggali potensi ataupun ide-ide yang ada dari si coach itu, terutama dari rekan sejawat saya yang sudah saya lakukan Pak di sekolah Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak, atas petunjuknya Pak. Ya Pak, sama-sama. Semangat Bapak. Siap Pak.